Pakubuwana II yang menyingkir ke wilayah Ponorogo, konon katanya memutuskan untuk membangun sebuah istana baru di Desa Sala sebagai ibu kota kerajaan Mataram yang baru. Meninggalkan keraton Kanoman yang memiliki nilai sejarah, ternyata pemirsa ada beberapa keraton-keraton di tanah air yang konon katanya juga mempunyai sejarah yang tidak kalah menariknya. Hingga beberapa dari seluruh masyarakat di tanah air sudah mengetahui mengenai keraton-keraton tersebut. Lantas, keraton-keraton mana sajakah itu? Keraton Surakarta Hadiningrat. Pemirsa, konon katanya, ketika kita sedang berjalan-jalan ke Solo, tidaklah lengkap jika tidak mengunjungi Keraton Solo. Ya, pasalnya, Keraton Solo merupakan sebuah poin penting kota Solo yang konon katanya menyimpan banyak sekali cerita sejarah di dalamnya. Bahkan selain berkunjung ke keraton, kita juga bisa berkunjung ke Museum Keraton Solo, di mana di sana kita akan menemukan beragam benda pusaka serta peninggalan-peninggalan dari Keraton Solo. Sejarah Keraton Solo mencatat bahwa Sunan Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi adalah pihak-pihak yang bersengketa di Kesultanan Mataram yang membentuk sebuah perjanjian dengan VOC atau Pemerintah Hindi Belanda pada 13 Februari 1755, yang dimana isi perjanjiannya menyepakati bahwa Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua wilayah kesultanan, yaitu Yogyakarta dan Surakarta, di mana perjanjian itu dinamakan dengan nama Perjanjian Giyanti. Dari hasil perjanjian Giyanti itulah, konon katanya, lahirlah sebuah kerajaan di Jawa Tengah, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pemberontakan Taruna Jaya pada tahun 1677 konon katanya meruntuhkan Sultan Mataram dan Sunan Amral, memindahkan ibu kotanya di Kartasura. Orang-orang Tionghoa yang mendapatkan dukungan dari orang-orang Jawa anti VOC konon menyerang Keraton Mataram yang pada masa itu dipimpin oleh Pakubuwana II tahun 1742. Kerajaan Mataram yang terletak di Kartosura mengalami keruntuhannya dan beberapa tahun kemudian akhirnya kota Kartosura berhasil kembali direbut berkat bantuan dari Adipati Cakraningrat IV, sekutu VOC yang menguasai Madura Barat. Meski begitu, kerajaan Mataram sudah dalam keadaan rusak parah. Pakubuwana II yang menyingkir ke wilayah Ponorogo konon katanya memutuskan untuk membangun sebuah istana baru di Desa Sala sebagai ibu kota kerajaan Mataram yang baru. Pada tahun 1745 dibangunlah keraton baru 20 km ke arah tenggara dari Kartosuro, tepatnya di Desa Sala di tepi Bengawan Solo, di mana saat itu Pakubuwono membeli tanah seharga selaksa keping emas guna membangun sebuah keraton. Pusat pemerintahan baru ini diberi nama Surakarta. Konon, menurut catatan, pembangunan keraton ini menggunakan bahan kayu jati dari hutan di dekat Wonogiri di kawasan Alas Ketu, dan kayunya dihanyutkan melalui jalur air Bengawan Solo. Hingga pada tanggal 17 Februari 1745, dengan secara resmi keraton mulai ditempati. Dengan adanya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, menyebabkan pemerintahan Kasunanan Surakarta berpusat di Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwana III. Sedangkan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta berpusat di Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I. Keraton Yogyakarta. Keraton yang masih ada hubungannya dengan Keraton Solo, yaitu Keraton Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan nama Yogyakarta, konon katanya
merupakan kota yang terkenal dengan sejarah dan warisan budayanya seperti keraton. Keraton Yogyakarta didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I beberapa bulan pasca Perjanjian Giyanti di tahun 1755. Keraton sebagai pionir Yogyakarta mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi budaya masyarakat Jawa di Yogyakarta dan merupakan bagian dari sejarah hidup dan tradisi masyarakat Jawa. Masyarakat percaya bahwa keraton merupakan referensi budaya mereka dengan fungsi yang terbatas pada sektor informal. Namun, Keraton Yogyakarta tetap memiliki karisma tersendiri di lingkungan masyarakat Jawa, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa studi yang dilakukan pada tahun 1990 menunjukkan bahwa kesetiaan masyarakat kepada keraton sangat tinggi. Pengaruh tersebut makin meluas semenjak raja dapat menggabungkan kepemimpinan yang karismatik dengan kepemimpinan yang rasional dan modern. Salah seorang raja tersebut adalah Sultan Hamengkubuwono IX, di mana ia adalah figur yang menonjol pada masa perjuangan saat mendirikan Republik Indonesia. Hubungan erat antara masyarakat Yogyakarta dan keraton memang tampak nyata dalam kesenian ritual dan upacara adat mereka. Meski dengan modernisasi yang dialami Yogyakarta, namun konon katanya Keraton Yogyakarta tetap dihormati masyarakatnya. Bahkan hingga kini, Sultan masih dianggap sebagai kepala budaya di Yogyakarta dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Keraton kini juga merupakan salah satu objek wisata di kota Yogyakarta, di mana sebagian kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kesultanan, termasuk beberapa pemberian dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Keraton Yogyakarta mulai didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I beberapa bulan pasca Perjanjian Giyanti di tahun 1755. Lokasi keraton ini konon katanya adalah sebuah bekas pesanggrahan yang bernama Garjitawati. Pesanggrahan ini digunakan untuk istirahat iring-iringan jenazah Raja-Raja Mataram, yaitu Kartasura dan Surakarta yang dimakamkan di Imogiri. Versi lain menyebutkan lokasi keraton merupakan sebuah mata air Umbul Pacetokan yang ada di tengah hutan beringin. Lantas, seperti apa sejarah dari Keraton Yogyakarta sendiri? Konon katanya, Kesultanan Yogyakarta bernama asli Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah negara dependen yang berbentuk kerajaan. Kontrak politik terakhir antara negara induk dengan kesultanan adalah Perjanjian Politik 1940.